Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani kerjasama perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance dengan pemerintah Swiss. Dengan kerjasama ini, kedua negara bisa saling membantu dalam pelacakan, pembekuan, hingga penyitaan dan perampasan aset hasil tindak kejahatan. Dan dengan adanya kerjasama tersebut artinya penegakan hukum baik dalam kejahatan korupsi, kejahatan perbankan, pencucian uang, dan juga kejahatan terkait perpajakan akan semakin kuat dengan ditandatanganinya Mutual Legal Assistance atau MLA antara pemerintah Swiss dan juga pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2019 yang lalu. Dua pihak yang menandatangani adalah dari Indonesia ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, sementara dari Swiss ada Menteri Kehakiman Swiss yaitu Karin Keller-Sutter. Perjanjian ini akan memudahkan penegak hukum untuk mencari bukti kejahatan jika memang bukti tersebut ada di luar negeri dan juga untuk mengejar aset dari hasil tindak pidana tersebut. Kerjasama ini tentu saja disambut oleh banyak sekali pihak yang ada di Indonesia, tidak hanya dari pegiat hukum dan juga penegak hukum, termasuk salah satunya adalah KPK. KPK bahkan berharap selain adanya kerjasama ini, pemerintah Indonesia juga diharapkan bisa menambahkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait khususnya di Indonesia. Penandatanganan perjanjian ini tentu saja tidak serta-merta pemirsa, karena sebelum ditandatangani proses perjanjian MLA ini sudah berjalan cukup panjang. Telah ada 2 kali pembicaraan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Swiss. Yang pertama terjadi pada tahun 2015 di Bali. Yang kedua pembicaraan 2 tahun kemudian pada tahun 2017 yang terjadi di Bern, Swiss. Dan sampai akhirnya perjanjian terwujud pada tahun 2019, persisnya pada bulan Februari, awal Februari kemarin. Dan perjanjian ini sendiri terdiri dari 39 pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum, mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Perjanjian MLA ini juga dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud. Meskipun demikian tidak tertutup untuk kejahatan yang terkait di bidang korupsi, yaitu kejahatan perbankan, misalnya pencucian uang dan juga korupsi bisa juga dikenakan dengan adanya perjanjian MLA ini. Perjanjian MLA menganut prinsip retroaktif yang artinya memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya memang belum dilaksanakan. Nah, perjanjian MLA Republik Indonesia dengan Swiss ini merupakan perjanjian MLA yang ke-10 bagi Indonesia. Dan bagi Swiss sendiri, ini merupakan yang ke-14 bagi Swiss dengan negara-negara non-Eropa. Artinya memang Indonesia dan Swiss sudah menjalin banyak kerjasama untuk bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Nah, bagi Indonesia ini adalah perjanjian yang ke-10. Sebelumnya Indonesia telah menyepakati MLA dengan negara-negara, tentu saja negara-negara ASEAN. Lalu ada juga Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, lalu India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan juga dengan negara-negara lain seperti Iran. Namun demikian, ada juga beberapa konvensi yang sudah ditandatangani diratifikasi oleh Indonesia yang juga terkait untuk masalah bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Seperti misalnya ada United Nations Convention Against Corruption dan juga United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Artinya, jangan lagi menyembunyikan uang Anda agar terhindar dari pajak, apalagi uang hasil kejahatan seperti korupsi dan juga pencucian uang. Karena jika tidak pemerintah Indonesia yang menemukan, pemerintah dari Swiss bisa jadi yang menjadi pihak yang meminta bantuan mutual assistance seperti ini. Maka laporkanlah kekayaan Anda atau tunggu waktunya pemerintah yang akan membongkar ini semua.